Tanggal 14 November diperingati sebagai Hari Diabetes Sedunia. Diabetes adalah penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah atau glukosa. Berbagai penyakit komplikasi bisa terjadi karena diabetes, diantaranya stroke dan gagal ginjal. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bahkan menyebut diabetes sebagai ibu dari segala penyakit. Lalu bagaimana cara agar kita terhindar dari diabetes dan benarkah kita tidak bisa konsumsi makanan enak demi menghindari diabetes? Insight akan membahasnya bersama saya, Desi Anwar. Diabetes adalah penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah. Zat gula sederhana yang banyak terdapat dalam tumbuhan dan hewan atau glukosa merupakan sumber energi utama bagi sel tubuh manusia. Namun, pada penyandang diabetes, glukosa tidak bisa digunakan oleh tubuh. Glukosa yang tidak diserap sel tubuh dengan baik akan menumpuk dalam darah. Kondisi ini bisa mengakibatkan berbagai gangguan pada organ tubuh. Jika tidak terkontrol dengan baik, diabetes dapat menimbulkan komplikasi yang berisiko mengancam nyawa. Ketika terlalu banyak gula menetap dalam aliran darah untuk waktu yang lama, hal itu dapat memengaruhi pembuluh darah, saraf, mata, ginjal, dan sistem kardiovaskular. Komplikasi diabetes termasuk serangan jantung dan stroke, infeksi kaki yang berat hingga harus diamputasi, gagal ginjal stadium akhir, dan disfungsi seksual. Walaupun termasuk penyakit yang tidak bisa disembuhkan, tapi penyandang diabetes tetap dapat beraktivitas normal selama menjalani pola hidup sehat. Penyandang diabetes dianjurkan konsumsi biji-bijian berserat dengan teratur, perbanyak buah dan sayur, mengurangi daging dan lemak jenuh, serta mengurangi konsumsi gula dan garam. Tidak kalah penting, olahraga ringan yang teratur seperti berjalan kaki bisa mengurangi risiko komplikasi diabetes. Pada tahun 2021, International Diabetes Federation atau IDF mencatat Indonesia berada di posisi kelima negara dengan jumlah penderita diabetes dewasa. Saat itu pengidap diabetes di Indonesia mencapai 19,47 juta jiwa. Nah, angka ini diyakini sebagai puncak gunung es karena masih banyak yang tentu saja belum terdata. Untuk membahasnya lebih dalam di studio saya sudah ditemani Aris Wibudi, Ketua Perhimpunan Edukator Diabetes Indonesia atau PEDI. Pak Dr. Aris, apa kabar? Baik sekali. Sehat selalu. Terima kasih Iya. Mbak Desi, berkat doa Mbak Desi. Terima kasih banyak dan tentu saja kita doakan tetap sehat selalu dan bagi kita juga agar tidak kena COVID lagi ya. Sekarang katanya angkanya sudah mulai meningkat. Tapi kalau kita lihat di Indonesia ini angka diabetesnya itu semakin lama semakin meningkat. Walaupun tadi kita sebut hampir 20 juta, tapi menurut saya ini pasti angka gunung es ya. Betul. Kalau angka pastinya, apakah kira-kira berapa, Dok Aris, yang orang Indonesia itu? Ya, kalau angka pasti memang belum ada yang Masih tahu belum karena ada ya? setiap saat pasti akan berubah. Tapi memang sangat memprihatinkan buat saya sebagai orang yang bekerja di bidang diabetes, terutama edukasi. Ya. Terlihat bahwa peningkatan kejadian diabetes, terutama diabetes tipe 2, makin hari makin bertambah. Nah, ini bisa disebut sebagai kencing manis atau penyakit gula. Dok Aris, tadi ada diabetes tipe 2 yang katanya paling lebih banyak diderita ya oleh khususnya orang dewasa. Bisa cerita sedikit itu sebenarnya diabetes ini penyakit apa? Apa yang terjadi dalam tubuh kita dan kira-kira apa penyebab utamanya? Terima kasih Mbak Desi. Diabetes tipe 2 itu sebetulnya merupakan manifestasi dari seseorang yang mengalami keterbatasan dalam pengolahan karbohidrat. Secara genetik ada. Tetapi kalau dari hari ke hari
dia makannya tidak terkontrol, kemudian dimanifestasikan dengan perut yang gemuk. Saya sendiri menyarankan penggunaan pengukuran adalah lingkar pinggang atau lingkar perut tidak lebih besar dari 0,5 tinggi badan. Itu internasional sudah mengikuti. Selama itu bisa dijaga rasio lingkar pinggang dengan tinggi badan 0,5 atau kurang, kejadian diabetes tipe 2 hampir bisa dikatakan 0. Bisa ditekan ya. Ya, Kenapa? Apa korelasi lingkar pinggang yang semakin melebar dengan semakin meningkatnya posibilitas menderita diabetes? kalau makin besar perut seseorang, itu akan berkorelasi atau berhubungan dengan ketidakmampuan fungsi insulin. Itu kita sebut sebagai resistensi insulin. Makin besar perut, makin terganggu fungsi insulin. Bukan jumlah insulin ya, tapi fungsi insulin. Fungsi insulin, mungkin ini karena kita juga edukasi ya kepada orang awam. Ya. Insulin itu apa, di mana diproduksi, dan kenapa seseorang itu bisa berkurang fungsi insulinnya? Jadi kalau insulin itu mutlak harus ada untuk kehidupan. Itu hormon kan? Iya, hormon insulin yang diproduksi oleh sel beta pankreas. Itu mutlak sekali harus ada. Tetapi kalau makan... Peran insulin itu sendiri sebagai peran apa hormon? insulin sendiri yang terutama sebetulnya untuk membantu memasukkan gula atau glukosa ke dalam sel. Tetapi kalau kita lihat secara keseluruhan, yang namanya insulin itu berfungsi luar biasa. Banyak sekali untuk mekanisme dasar kehidupan, termasuk pertumbuhan dan sebagainya. Kalau itu pas bagus, tapi kalau fungsinya dihambat karena kegemukan, maka akan terjadi berbagai macam konsekuensi yang mengikuti. Salah satunya diabetes tipe 2, hipertensi, penyakit jantung koroner, itu induknya hampir sama semua. Oke, jadi ini kalau kita katakan ada tipe 1 dan tipe 2. Ada Kalau tipe gestasional, ini ada ketika tipe ibu lain. hamil ya. Jadi Ya. ada tipe 1, 2. itu biasanya siapa yang menderita? Tipe 1 biasanya Apa beda tipe 1 dan tipe 2? Beda sekali ya, kalau tipe 1 itu tidak ada hubungan dengan keturunan. Tipe 1 itu autoimun, di mana ada kerusakan sel beta pankreas tanpa ada proses kegemukan dan sebagainya. Tidak ada keturunan riwayat orang tua yang diabetes. Ini memang sesuatu yang berhubungan dengan kerusakan atau kehancuran sel beta pankreas. Yang tidak bisa menghasilkan insulin itu sendiri. Berbeda dengan diabetes tipe 2 yang diawali dengan gemuk. Itu insulinnya berlebihan awalnya. Lama-lama berkurang. Makanya disebut tipe 2 itu lebih karena gaya hidup. Gaya hidup. Pola makan. Ya. Ya. Gaya hidup. Baik. Apa yang terjadi pada tubuh ketika kita jadi obesitas ini? Dan sehingga insulin ini dianggap sudah tidak lagi bisa berfungsi atau pankreas ini tidak bisa lagi menghasilkan insulin dan bahkan resisten terhadap insulin itu. Jadi proses yang terjadi ini apa kepada jadi tubuh pertama kita? Saya katakan tadi bukan insulin tidak bisa menghasilkan. Pertama pada waktu dia gemuk, insulinnya itu berlebihan. Kenapa insulinnya berlebihan? Karena fungsinya diganggu kan. Ada waktu kita gemuk, itu ada proses peradangan. Proses peradangan inilah yang kita kenal sebagai low grade chronic inflammation. Dan ini mengganggu berbagai macam fungsi, salah satunya fungsi insulin. Fungsi insulin sangat terganggu. Untuk itu badan mengkompensir. Pankreas membuat lebih banyak lagi insulin. Sampai satu saat beberapa tahun kemudian udah mencapai maksimum, mungkin mulai menjadi turun, akhirnya berkurang secara bukan jumlah totalnya, tetapi relatifnya berkurang. Sehingga terjadilah gangguan yang kita kenal diabetes tipe 2. Jadi karena kalau kita istilahnya pompa lah, dipakai terus-menerus, lama-lama rusak. Sampai ya. Dan insulin ini tugasnya adalah Salah satunya membantu membantu memasukkan gula ke dalam sel. Ya, nah kalau
insulin ini gagal atau resisten sehingga tidak bisa lagi membantu gula masuk ke dalam sel, apa yang terjadi pada tubuh? Kemana Gula itu akan beredar di darah, beredar di seluruh darah. Dan itu mengganggu sekali. Semua sel akan rusak akibat gula itu. Jadi untuk mendiagnosanya, mengetahui seseorang ini ya diabetes atau tidak, ya selain mengukur lingkaran pinggang, tapi kan sekarang kalau saya lihat itu banyak sekali kasus orang lingkaran pinggangnya semakin lama semakin melebar. Iya. Tapi Termasuk saya. tapi itu kan bukan berarti dia mengidap diabetes. Oh, Itu iya, harus dites dulu. Iya. Apa tesnya yang bisa membuktikan orang itu betul-betul memiliki gejala diabetes? Yang pertama adalah pemeriksaan glukosa darah. Glukosa darah sewaktu itu lebih dari 200. Tapi glukosa darah sewaktu itu kan range-nya banyak sekali. Makanya lebih baik tes glukosa darah puasa atau 2 jam setelah pembebanan dengan glukosa, ditambah lagi dengan diperkuat dengan adanya pemeriksaan HbA1c. Oke, kita istirahat sebentar, tapi menurut saya nih Pak Aris penting sekali ya, bagaimana untuk mengetahui apa yang perlu kita lakukan dan seberapa sering kita harus melakukan tes glukosa ini untuk memastikan apakah kita mengidap diabetes atau tidak. Tetaplah bersama kami, Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Masih bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani Aris Wibudi, Ketua Perhimpunan Edukator Diabetes Indonesia atau PEDI. Pak Aris, sudah berapa lama menjadi edukator ini terhadap penyakit the mother of all illness, ibu dari segala macam penyakit nih katanya diabetes mellitus? Terima kasih Mbak Desi, mudah-mudahan sesuatu yang baik ya. Saya bergumul dengan edukasi atau edukator ini dari tahun 1996. Lumayan ya, sudah cukup lama. Ya. Kenapa waktu itu tertarik untuk masuk ke bidang edukasi ini? Ya karena saya melihat bahwa sebetulnya memang yang sebagian besar atau terbesar dari diabetes adalah diabetes tipe 2. Dan diabetes tipe 2 itu adalah penyakit karena gaya hidup. Ya. Dan gaya hidup itu hanya bisa diperbaiki kalau kita bisa memberikan edukasi yang benar. Bukan hanya untuk bagaimana mengelola diabetes dengan baik, tapi bagaimana kita bisa mencegah diabetes tipe 2 sedini mungkin dan menunda kejadian diabetes tipe 2 setua mungkin. Kalau tidak perlu menderita diabetes, ya kenapa kita harus menderita? Ini kan bisa dicegah. Ya. Oke, sebelum kita masuk ke pencegahan, ya gejalanya itu dulu. Nah, cara kita mengetahui, ya itu kan lewat testing tadi. Ya. Jadi ada tadi tes yang namanya gula darah. Puasa. Sebaiknya dilakukan dalam ada berpuasa. Ya, mungkin setelah setelah 10 jam. 10 jam. Ya. Nah, kalau kita sebut indikatornya normal, itu berapa kadar gula yang seharusnya kita miliki dan berapa kalau sudah kita sebut pre-diabetes dan sudah masuk ke diabetes? Kalau dibilang normal sebaiknya kurang dari 100. Kurang dari 100. Ya. Jadi kalau ada tes angkanya kita lihat kurang dari 100. Ya. Ya. Kalau 100 sampai dengan 125 pre-diabetes. Kalau 126 atau lebih sudah masuk diabetes. Apapun ya, itu kriteria diabetes. Ya, nah gejalanya ini kan ada, apakah semua orang itu rentan atau memang ada yang memiliki potensi-potensi tertentu terhadap diabetes? Misalnya faktor genetik atau faktor usia atau ya itu tadi pola hidupnya dan lain sebagainya. Kira-kira profil orang yang potensial untuk menderita diabetes seperti apa? Yang potensial menderita diabetes adalah yang lebih gemuk di perut. Yang tadi disebut ya. Lepas dari dia mempunyai bakat ataupun sudah ada keturunan dari orang tuanya diabetes. Artinya kalau seseorang dengan riwayat keluarga diabetes tipe 2, maka dia mendapatkan potensi diabetes lebih tinggi dibanding orang lain
yang tidak mempunyai riwayat diabetes pada keluarga. Tapi kalau dianya memiliki pola Gaya lifestyle hidup yang nggak sehat, benar, dia tidak harus kan tidak menderita harus, diabetes. bisa dicegah, bisa dihambat. Kalau usia kira-kira berapa biasanya kalau sudah cenderung untuk menderita diabetes? Apakah ada usia-usia yang dimana orang lebih rentan semakin Dulu tua? memang zaman dulu di mana kita masih banyak gerak ya, itu biasanya setelah 40 tahun. Tetapi saya juga prihatin bahwa sekarang tingkat SD pun sudah ada yang diabetes tipe 2. Jadi karena berkaitan dengan Gaya kurangnya olahraga, gaya hidup kita pola makan, gerak, pola tidur, pola gerak, dan Ya. juga mungkin supaya tidak stres dan lain sebagainya. Ya. Ya, mengenai obesitas di lingkaran perut ini, dan saya lihat semakin banyak nih orang Ya. yang bukan baik laki dan perempuan Ya. ya. Kenapa di perut? Kenapa misalnya bukan lemak di tempat-tempat lain seperti di paha, di tangan dan lain sebagainya? Apa yang dalam lingkaran perut ini yang sangat membahayakan? Ya, yang sangat bukan membahayakan tapi yang merugikan. Merugikan ya. Adalah lemak yang berada di sekitar usus, di dalam rongga perut, bukan di bawah kulit. Katanya ke fatty liver itu juga sangat Termasuk di sekitar rongga perut, termasuk yang ada di fatty liver. Nah, kenapa adanya lemak di situ itu tidak bagus Dengan adanya lemak, dibanding misalnya di bawah kulit? ya kalau lemak yang di dalam liver, fatty liver, itu jelas sekali mengganggu fungsi insulin di liver. Sehingga yang kita bicarakan adalah mekanisme metabolisme glukosa itu sangat terganggu. Harusnya liver itu bisa menyimpan glukosa. Kemudian pada waktu malam dia keluarkan sedikit demi sedikit. Tapi dengan adanya fatty liver, dia tidak bisa menyimpan glukosa dalam liver. Glukosa itu tetap beredar terus dalam darah. Tidak bisa disimpan di liver. Gejalanya apa? Kalau saya tidak nunggu gejala. Ya, kalau kita kalau idealnya Ya, kita cek lakukan gula darah. secara rutin ya. Gula darah puasa maupun gula HbA1c, darah yaitu yang berkala yang bisa menghitung selama 3 bulan Rata-rata gula darah 3 bulan. Tapi gejalanya kalau sudah menderita diabetes apa yang bisa kita kenali? Baik. Pada umumnya gejala itu timbul setelah 6 tahun gula darahnya tinggi. Di atas 125 tadi, Ya, selama 6 tahun. Lebih dari 6 tahun dari 6 biasanya tahun. itu baru mulai ada gejala. Seperti apa gejala Misalnya yang paling haus, sering minum, sering kencing, lapar terus pengen makan. berat badan apakah meningkat terus atau bahkan Awalnya berat badan meningkat, lama-lama menurun. kemudian apalagi kalau sudah semakin lama semakin buruk gejalanya apa Nanti yang ada bisa? gatel-gatel, mata kabur, kesemutan, ada apa lagi macam-macam, gangguan di kulit, jamur, itu ada hal-hal yang Ini efek karena banyaknya gula darah. Jadi menimbulkan semacam apa di tubuh kita sehingga bisa terjadi misalnya tadi rentan gatal-gatal bahkan kalau tidak salah Jamur. katanya bisa buta. buta ya kalau itu. Dan kalau di kaki bisa kena bakteri, infeksi. Kadang-kadang harus Amputasi, ya. dioperasi. Ini apa yang terjadi pada tubuh kita ini karena kebanyakan gula. Gula yang tinggi di dalam darah itu akan menyebabkan gangguan pada semua pembuluh darah. Kita sebut sebagai mikroangiopati. Pembuluh darah kecil, pembuluh darah halusnya itu jadi sempit. Sirkulasi atau peredaran darah, peredaran oksigen yang untuk organ-organ, untuk syaraf, untuk macam-macam terganggu. Jadi bisa kesemutan, syarafnya menjadi rusak. Kenapa lebih rentan terhadap infeksi misalnya? Ya, karena kalau gula darahnya tinggi terus, sel darah putih kita juga menjadi tidak sempurna untuk melawan bakteri dan virus. Iya, dan pada saat apa biasanya kalau dikatakan sudah gejalanya itu sangat-sangat berat, itu berapa biasanya kadar gula yang sudah ada di tubuh sehingga menjadi buta ya. atau bahkan kena sepsis ya dan ya itu
kena Pada jamur dan umumnya lain sebagainya. itu prosesnya lama ya, bukan baru. Kalau baru walaupun 400 kita tidak terlalu khawatir, tetapi kalau sudah lama, mulai kurus, mulai gangguan penglihatan, itu gula darah di atas 400 sudah cukup mengkhawatirkan. Dan tidak jarang dia sudah disertai infeksi. Apakah paru-paru, apakah kaki. Nah, rata-rata dok, orang ke dokter atau mulai suspek dia memiliki diabetes ini pada tahap berapa? Berbeda antara tahun 90-an, tahun 80-an, 90-an dengan sekarang sangat berbeda. Sekarang lebih sadar. Sekarang lebih banyak medical check up. Dan saya bersyukur bahwa kita masih bisa banyak berbuat dibanding dulu. Berbeda sekali. Dan cara untuk menyembuhkannya lah istilahnya atau mengurangi gejalanya seperti apa sekarang? Dan apakah efektif ya dalam mengobati? Ini penyakit ini bisa diobati, bisa kembali ke normal atau kalau kita sudah mengidap diabetes ya itu penyakitnya akan berada bersama kita seumur hidup. Mbak Desi, pertanyaannya luar biasa sekali. Jadi sampai dengan kira-kira 5-6 tahun yang lalu masih kuat doktrin atau stigma atau doktrin bahwa diabetes tipe 2 adalah satu penyakit yang progresif, kronis, yang tidak bisa disembuhkan. Jadi akan semakin lama semakin memburuk. Ya, tetapi bisa dikendalikan dengan tujuan tadi jangan sampai terjadi perburukan. Tetapi 6 tahun terakhir sudah mulai ada tanda-tanda bahwa ada potensi, walaupun sekarang baru terbukti 30%, tetapi ada potensi untuk membalikkan kembali diabetes tipe 2 menjadi remisi. Menjadi remisi. Bagaimana? Apa caranya? Mungkin kita tunggu dulu, kita break sebentar. Dr. Aris, tapi kita akan tetap kembali, tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Terima kasih masih bersama Insight with Desi Anwar ditemani oleh Aris Wibudi, Ketua Perhimpunan Edukator Diabetes Indonesia atau PEDI. Kita memperingati tanggal 14 November itu Hari Diabetes Sedunia dan ini merupakan salah satu penyakit yang semakin sering diderita ya, bukan saja di Indonesia tapi di seluruh dunia dan semakin mudah sekarang juga karena sangat berkaitan dengan gaya hidup dan pola makan. Nah, pola makan yang baik dan pola makan yang buruk atau pola hidup ya, lifestyle yang baik dan buruk itu dulu mungkin yang harus kita kenali sehingga ini bisa dijadikan salah satu cara untuk mencegah diabetes. Apa-apa saja yang harus kita hindari, apa yang harus kita konsumsi atau lakukan lebih banyak lagi untuk menghindari diabetes. Terima kasih Mbak Desi. Yang pertama adalah soal pola makan. Sebaiknya pola makan itu kita menghindari makanan yang mengandung energi yang tinggi. Misalnya banyak mengandung gula, banyak mengandung minyak. Itu kan namanya high density food ya. Ini lebih baik kita hindari. Oke, contoh-contohnya karena katanya kalau makan yang putih-putih itu yang high energy seperti nasi putih, roti dari tepung putih, minum-minuman manis dan lain sebagainya. Ini tentu termasuk dalam yang harus dihindari ya. Saya setuju demikian. Tetapi tidak mungkin orang tidak makan nasi, tidak mungkin orang tidak makan roti. Gimana caranya? Tambahkan sayur sebanyak mungkin. Kemudian jangan lupa untuk asupan proteinnya sesuai dengan berat badan dia. Supaya tidak terjadi penurunan dari metabolisme. Kalau kita mengurangi makanan terlalu drastis, metabolisme kita juga turun. Apalagi yang kita bisa konsumsi atau kita bisa lakukan untuk mengurangi, mencegah diabetes? Yang pertama adalah olahraga. Olahraga atau gerak ya, sebetulnya gerak itu penting sekali. Di mana kita harus membentuk massa otot. Otot itu metabolisme bumper yang paling bagus. Jadi semakin orang memiliki otot itu metabolismenya itu semakin bagus ya.
Jadi jangan hanya sekedar pengurangan berat badan, tetapi kita tadi lebih bagus menggunakan perbandingan antara lingkar perut dengan tinggi badan sehingga kita bisa tahu benar bahwa orang ini tidak kelebihan lemak dan ototnya cukup. Iya, nah ini menurut saya ini agak susah nih orang mengatakan, wah ini bagaimana nih cara, tapi sebenarnya perlu disiplin saja ya, Pak Aris. Karena kalau tidak dicegah dan ini terus-menerus terjadi, dampak diabetes ini kita bisa gagal ginjal, kita kena stroke, ya penyakit jantung, koroner, dan lain-lain tadi kita sebut. Matanya jadi buta, kita sering kena infeksi, dan tentu saja banyak lagi gangguan yang kita tidak inginkan. Tapi obatnya, ya tadi disebut ada obatnya kalau sudah kena, tapi juga ternyata bisa remisi. Istilahnya kalau divonis diabetes itu tidak untuk selamanya. Kita bisa kembali paling tidak menormalisasikan lagi kadar gula dalam tubuh. Bagaimana caranya? Pertama kita akan bisa melihat dulu kapasitas sel beta pankreasnya sudah hancur apa belum. Kalau kapasitas sel beta pankreasnya masih lumayan, jadi pankreasnya masih sehat lah istilahnya. Ya istilahnya masih kelenger sedikit gitu. Belum rusak sama dengan sekali. Penurunan berat badan, tapi terutama penurunan massa lemak dan peningkatan massa otot, itu sampai saat ini terbukti bahwa 30% bisa remisi. Berapa lama dibutuhkan untuk kembali ke titik remisi ini kalau kita disiplin ya? Ya tentu kita berharap antara 1 tahun mulai membaik. Jangan berharap 2 minggu, jangan. Kita harus bertahap. Mengembalikan metabolisme badan itu jangan mendadak karena terjadi badai metabolisme nggak bagus. Lebih baik bertahap sehingga kita bisa menyesuaikan sampai yang terbaik. Jadi untuk selama pankreasnya masih bisa ditolong lah, belum rusak sama sekali, apa yang dianjurkan oleh Dr. Aris minimal untuk 3 bulan atau 6 bulan dan 1 tahun supaya? Pertama, jangan konsumsi karbohidrat yang sederhana. Ya, simple carbs ya. Ya, contohnya gula-gula, semua bentuk gula, apapun gulanya, madu itu sebaiknya tidak. Apalagi gula putih ya. Ya, gula putih itu kan sering kali tersembunyi. Ya, minum-minuman botol, ya, kemasan yang dengan itu. Gula. Kita belajarlah membaca label. Label itu ada, kadang-kadang ada tulisan no sugar added. Kalau nasi putih misalnya, nasi putih sebetulnya alam. Tetapi kalau dikasih gula itu sudah tidak alam lagi. Yang merusak adalah tambahannya. Kalau dalam minuman misalnya dibilang no sugar added, tolong perhatikan. Memang sugar itu di gula putih, tapi seringkali orang itu jahat. No sugar added, tetapi dia menambahkan glukosa. Bukan sugar kan glukosa. Itu hati-hati, lebih jelek lagi dia. Jadi kita harus baca labelnya. Jadi yang penting kita kurangi gula. Apalagi yang harus dilakukan tadi? Olahraga rutin berapa kali seminggu? Pada umumnya kita sarankan 5 hari seminggu dengan istirahat 2 hari. Ada kalau olahraganya lebih berat, istirahatnya 3 hari. Tapi olahraga hari ke-1 dan ke-2, ke-3 istirahat. Ke-4 dan ke-5 olahraga, ke-6 dan ke-7 istirahat. Atau 1, 2, kemudian 4, 5, 6 olahraga, yang tadi yang ke-3 dan ke-7 istirahat. Tapi apalagi kalau yang harus dilakukan, Dok, supaya kita bisa mencegah minimal untuk mengurangi lingkaran di perut? Ya, pertama jelas harus mengurangi asupan. Kalau tidur sederhana. Misalnya tidur tidur itu sangat berpengaruh. Tidur itu kalau bisa tidak lewat dari jam 11 malam karena kita butuh growth hormone, ya. Kemudian bangun kurang lebih 7 jam, oke lah 6-7 jam, yang penting kualitas tidurnya baik. Dan tentu saja mengurangi jumlah makanan yang dimakan kan. Sekarang kalau kita, makanya tadi masa COVID jumlah makannya lebih banyak. Obatnya kalau memang pankreasnya itu sudah betul-betul. Kalau obat sebetulnya tidak usah khawatir Mbak Desi. Banyak bener tiap tahun ada yang baru. Sebetulnya nggak usah khawatir. Jadi di sini kita harus pisahkan antara tugas dokter yang di rumah sakit itu adalah mengatasi diabetes. Sedangkan saya sebagai dokter ada 2 pihak.
ada dua sisi. Yang pertama mengobati atau memberikan obat untuk menurunkan gula darah. Yang sisi lain yang saya lebih sukai adalah mencegah. Yes, prevention is better than good. Dan lebih murah juga. Kalau Tapi sering-sering lebih ke dokter. sulit. Nah ini, Ya. mungkin karena kita waktunya sudah hampir habis, bisa diulang lagi bagaimana menjaga supaya kita kalau bisa hidup semakin sehat dan bebas dari diabetes. Apa yang perlu kita ingat tadi, poin-poin yang penting? Yang pertama gaya hidup kan ya. Gaya hidup terdiri dari dua, pola makan dan kegiatan atau latihan fisik. Pola makan, usahakan sayur sebanyak mungkin, proteinnya secukupnya dengan berat badan, misalnya 1 gram per kilogram berat badan protein. Kemudian karbohidratnya, hindari karbohidrat yang simple, baiknya yang kompleks, lebih bagus. Yang low glycemic Ya, katanya kita. bisa dipakai low glycemic ya, itu baik sekali. Bagaimana caranya supaya nggak lapar? Sayurnya banyakin, kurangi minyak-minyak yang tidak sehat. Jadi sebenarnya kalau kita menderita diabetes, tapi pankreas kita masih tertolong, lah ini bisa kita remisi, bisa kita membalikan level kadar gula kita ke normal dengan usaha. Salah satunya juga katanya intermittent fasting atau puasa, itu bisa membantu, Pak Aris. Dari data yang ada, intermittent fasting itu membantu. Tetapi harus diukur. Kapan kita mulai makan? Artinya kata intermittent fasting harus ada kapan mulai makan kan? Break fastingnya kapan? Kemudian apa yang kita makan? Kalau kita cuma sekedar, saya bisa 18 jam nggak makan. Kemudian setelah makan kita makannya tetap kadar gula darah tinggi, glukosanya, artinya karbohidrat sederhananya juga tinggi, ya nggak jadi. Malah jadi nggak karu-karuan. Ya, dan kita ingin tahu mungkin dari Dr. Aris sendiri, kebiasaan-kebiasaan yang selama ini sebagai contoh apa yang dilakukan? Dokter, apa yang dimakan oleh dokter dan juga berapa kali dan olahraga apa? Karena biasanya kalau masalah olahraga ini susah ya membuat orang berubah untuk ini kan masalah disiplin. Kalau saya untuk paling simple diawali dengan makan perbandingan 1:1:2. Artinya karbohidrat atau nasi atau roti 1 mangkok persis, proteinnya daging, tahu, tempe, ikan 1 mangkok. Kemudian sayurnya kalau matang 2 mangkok. Jadi sayurnya 2 kali lipat ya? Ya. Itu berapa kali sehari? Sehari boleh 3 kali, boleh 4 kali. Tapi kalau dia mau lapar, mau makan lagi, komposisinya harus olahraganya sama. Berapa? Kemudian olahraga yang mendasar adalah jalan kaki 30 menit setelah makan pagi, setelah makan siang, dan setelah makan malam. Jadi 3 kali sehari. Berapa lama? 30 menit. Hanya 30 menit. Dr. Aris, terima kasih banyak atas edukasinya. Penting sekali, harus diingatkan terus-menerus ya, karena ya pada intinya agak susah kalau biasa kita bicara mengenai pola hidup ya, karena banyak terlalu sibuk, stres, tidak ada waktu dan lain sebagainya. Tapi sangat-sangat penting untuk kita lakukan kalau kita ingin mencegah dan terhindar dari diabetes, the mother of all illnesses, ibu dari seluruh penyakit. Tetaplah bersama kami, Insight with Desi Anwar masih akan kembali dengan narasumber lain sesaat lagi. Bersama Insight with Desi Anwar, topik kita mengenai memperingati Hari Diabetes Sedunia yang jatuh pada tanggal 14 November. Nah, ternyata diabetes itu penderitanya tidak hanya menyerang orang dewasa, anak-anak dan remaja juga berpotensi mengidap penyakit gula darah ini. Nah, saat ini saya sudah ditemani Arief Novianto dari Ketua Yayasan IKADAR atau Komunitas Bagi Anak dan Remaja Penderita Diabetes. Pak Arief, apa kabar? Sehat selalu? Sehat, baik. Ya, kita tadi sudah banyak berdiskusi dengan Dr. Aris khususnya mengenai diabetes tipe 2. Ini yang lebih sering kita temui dan karena berkaitan dengan gaya hidup dan pola makan dan serta pola gerak ya, seperti olahraga dan lain sebagainya. Tapi tipe 1 ini agak berbeda. Nah, Pak Arief, Anda
mengetuai ini IKADAR ini yang khusus fokus kepada anak-anak dan remaja penderita diabetes nih apa dan kenapa? Dan kita bicara tipe dia 1 ya saat ini. Tipe 1 sebetulnya memang agak susah dideteksi ya, karena memang kami seperti mendapat anugerah tiba-tiba menjadi orang tua yang memiliki anak penyandang DM, karena memang tidak bisa dihindari. Kalau melihat potensi dari garis keturunan pun tidak ada, dari gaya hidup normal-normal saja. Rata-rata anak penyandang DM tipe 1 itu kondisi badannya kurus, normal gitu, tidak obesitas. Jadi ya hanya tiba-tiba saja anak kami mungkin bergejala yang ada beberapa orang tua yang ternyata gejalanya seperti gejala penyandang DM tipe 2. Banyak makan, banyak minum, banyak buang air kecil. Nah, kalau untuk anak-anak ini tanda yang paling jelas ngompol. Problemnya adalah ketika sudah mencapai tahap yang agak memburuk, misalnya sesak nafas, dibawa ke vaskes, yang terjadi adalah salah diagnosa. Oh, ini paru-paru, ada yang paru-paru. Sementara banyak orang tua yang mungkin sebagian besar tidak tahu bahwa salah satu gejala yang sudah akut itu adalah sesak nafas karena mengalami ketoasidosis. Nah, itu juga yang membuat kemudian terjadi dalam tanda petik ya, salah diagnosa. Itu yang memperburuk keadaan sebetulnya. Oke, mungkin mulai dari awal dulu Pak Arief, waktu itu berapa usia anak Pak Arief ketika pertama kali dideteksi ada sesuatu yang mungkin perlu dicek ke dokter, apa-apa saja, usianya berapa dan apa langkah yang diambil setelah itu? Anak saya waktu itu usianya 6 tahun. 6 tahun. Yang tiba-tiba dia banyak makan, banyak minum. Sebelumnya tidak pernah? Sebelumnya tidak pernah. Biasanya dia hanya makan sekali, sekarang makan 2 kali. Sekali makan dia nambah dan begitu sangat exciting gitu. Wah, makannya banyak. Jadi sebenarnya gitu. nafsu makannya. Nafsu Tapi biasanya orang tua tuh melihat wah anaknya nafsu makannya senang. Kita semakin langsung dikasih terus banyak minum. Lesu sebetulnya, tanda lesu, terus dia luka yang beberapa lama tidak sembuh-sembuh. Kami waktu itu tetap tidak menyadari. Kurus badannya. Jadi walaupun makan badannya tapi mengkurus. Badannya tidak tambah gemuk. Tidak gemuk, malah kurus. Saya pikir ini anak cacingan ya karena perutnya buncit dan segala macam. Sampai kemudian dia ngompol. Ketika dia ngompol kami masih belum sadar ya. Berapa kali sehari dia bisa? Hanya ngompol dia sekali, tapi ketika dia buang air kecil itu bisa sejam, bisa per 30 menit dia ke kamar mandi. Puncaknya adalah ketika kami bepergian keluar kota, tiba-tiba anak kami adalah anak yang bersih ya. Dia tidak mau buang air kecil di toilet yang kotor, harus cari yang bersih, pom bensin yang bersih dan segala macam. Ini di pinggir jalan dia mau. Begitu dia mau di pinggir jalan, ibunya langsung ini anak kayaknya kena diabetes gitu. Oh, jadi ibu sudah jadi istri mamanya langsung ini kena diabetes. Sampai rumah kami lihat textbook ya, karena kami biasa mencari di textbook. Kami runut, memang betul ujungnya itu diabetes karena kencingnya warnanya normal, segala macam, larinya ke diabetes. Kami bawa ke dokter umum, ke dokter biasa. Dokter bilang ini radang paru-paru karena anak saya sesak. Sementara ibunya ngotot, enggak, ini cek gula darah. Kita nggak mau di rongsen, maunya cek gula darah. Akhirnya kami cek gula darah, memang tinggi ternyata. Berapa waktu itu tingginya? Gula darah puasa itu 275, gula darah 2 jam setelah puasa itu 450. Oh, jadi tinggi, lumayan tinggi ya. Setelah itu kami dirujuk ke dokter anak. Dibawa ke dokter anak pun menyatakan bahwa oh ini kasus yang tidak pernah kami tangani gitu. Jadi saat itu dokter anak mereferensikan kami untuk ke dokter endokrin anak. Dan akhirnya dari ya situ, memang betul didiagnosa. Jadi sejak itu kami ketemu dokter endokrin anak dan positif memang anak kami DM tipe 1 setelah melalui cek lab sebetulnya sih ya. Ya, jadi ini perjalanan cukup panjang tapi tampaknya harus melakukan riset sendiri dan bahkan dibawa ke dokter juga dokternya memberikan diagnosa yang tidak sesuai. Jadi makanya edukasi semacam ini penting dan perlu ya. Karena memang jarang sekali orang tua yang
dalam tanda petik sadar bahwa anaknya ada tanda DM, karena kan sangat jarang gitu terjadi. Iya, kalau tipe 2 Iya. sudah sering lah, dan ini kita bisa kelihatan Iya. secara fisik juga, dan mungkin pengetahuan terhadap itu juga sudah banyak ya. Iya, iya. Pak Arief, kita istirahat sebentar, tapi ini penting sekali karena ini juga edukasi khususnya bagi orang tua yang memiliki remaja atau anak-anak yang memiliki gejala-gejala yang mungkin bisa saja ke arah DM itu, Ya. diabetes mellitus itu. Kita istirahat sebentar, tetaplah bersama kami. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, saya bersama Arief Novianto, Ketua Yayasan Ikadar atau Komunitas bagi Anak dan Remaja Penderita Diabetes, dan juga Arief memiliki seorang anak yang menderita DM ya, diabetes mellitus pada usia 6 tahun, baru pertama kali diketahui. Sekarang sudah berapa usia anaknya? Sekarang masuk umur 19 tahun. 19 tahun. 19 Jadi tahun. sekarang bagaimana ini diabetesnya? Masih Ini masih mungkin ada. Nah, ini yang mungkin ya, perlu diketahui karena oleh DM orang tipe tua. 1 itu kan insulin sudah tidak bisa diproduksi di pankreasnya ya. Jadi kami para orang tua yang memiliki anak penyandang DM tipe 1 harus bersiap secara mental bahwa anak kami itu akan menggunakan insulin suntik seumur hidupnya. Seumur hidup. Tidak ada obatnya untuk membalikan atau menyembuhkan. Sampai saat ini mungkin belum ada obat, baik itu oral atau yang lain ya. Memang ada teknologi-teknologi yang baru yang bisa digunakan, tetapi tidak semua keluarga mampu menjangkaunya karena harganya yang cukup premium. Iya. Nah, bagaimana selama ini kan sudah usianya 19 tahun, sejak 6 tahun itu bagaimana pola pengobatannya, dan apakah ada perubahan dari pola makan, pola hidup yang harus dilalui, dan bagaimana supaya biasanya kan anak mereka ingin independen, Iya. mereka aktif. Nah, ada pendekatan ya, masing-masing orang tua memiliki pendekatan yang berbeda. Saya menggunakan pendekatan bahwa saya tidak perlu malu punya anak DM, anak saya tidak perlu malu menjadi penyandang DM, maka sejak kecil dia selalu kami perkenalkan ke masyarakat umum. Hei, kamu ini penyandang DM, nggak usah malu suntik dimanapun. Kalau perlu ada orang tanya, kamu jawab bahwa saya penyandang DM. Jadi saya selalu mengajarkan anak saya nggak boleh sembunyi-sembunyi kalau lagi suntik. Nah, Kalau itu perlu, suntik harus suntik insulin iya, ya? Itu harus berapa kali sehari itu suntik dilakukan? insulin itu setidaknya ketika dia mau makan besar ya. Dia mau makan besar dan setiap mau tidur. Minimal jadi setidak-tidaknya 4 kali. Walaupun memang ada yang menganjurkan setiap mau makan. Artinya dia mau makan besar, mau makan snack, suntik. Tergantung masing-masing dokternya mengajarkan. Tapi kami menggunakan yang setiap mau makan besar, suntik. Nah, yang waktu kecil tentu dibantu untuk disuntik, atau apakah dia diajarkan untuk menyuntik dirinya? Awal-awal itu yang kami ajarkan adalah bagaimana dia mengenal dengan alat-alat yang akan dia pakai seumur hidupnya. Misalnya glukometer, alat cek gula darah. Alat cek gula darah itu kan selalu harus dia bawa kemana-mana. Dia harus selalu cek gula darah setiap mau makan dan 2 jam setelah makan. Kalau dia tidak lakukan, dia lupa, apakah pernah ada insiden dia lupa, dan apa yang terjadi? Konsekuensinya kalau Konsekuensinya adalah dia tidak bisa menghitung berapa dosis insulin yang harus dia suntikkan saat mau makan. Karena dari gula darah yang dia ketahui saat sebelum makan, dia bisa memperkirakan ada dosis. Kalau anak saya menggunakan insulin basal bolus. Insulin basal bolus itu insulin kerja cepat dan kerja lambat. Jadi dia setiap mau makan dia harus insulin kerja cepat. Nah, insulin kerja cepat itu dosisnya sangat fleksibel. Ada dosis tetap, ada dosis koreksi. Jadi dosis koreksi itu ada dosis yang dihitung berdasarkan kelipatan kalau gula darahnya tinggi dan kelebihan makan karbohidrat yang akan dia makan. Tanpa dia cek gula darah sebelum makan, dia tidak akan tahu nih berapa jumlah berapa dia insulinnya. suntik. Walaupun pada kenyataannya ketika mereka sudah besar, ada rasa jenuh.
orang tua pun ada rasa jenuh melihat si anak akan cek gula darah terus. Biasanya sudah pakai jurus kira-kira nih. Gula darah kamu gimana, badan kamu gimana, enak nggak? Tinggi kayaknya deh gitu kan. Ya udah suntiknya berapa? Dan dia bisa melakukan itu sendiri sekarang. Anak saya sejak sudah usia berapa? Sejak usia 8 tahun. Dia bisa Sudah. menyuntik dirinya Ketika sendiri. dia sudah mulai mencuri-curi makan, dia minta izin bawa insulin dan alat cek gula darah ke sekolah. Tadinya kami tidak paham ya kenapa nih anak tiba-tiba mau suntik sendiri. Ternyata di Dia sekolah ingin. dia sudah mulai dibagi temennya makan segala macam. Tapi paling tidak dia sadar dia harus menyuntik Iya. diri. Nah kalau dia lupa, nah ini kan penting ya, dia tidak menyuntik dirinya, apa yang bisa terjadi? Lupa itu memang parameternya berbeda ya. Lupa karena memang anak ini tadinya sudah terbiasa suntik, kemudian lupa, atau anak ini memang berhenti tidak mau suntik. Bosan atau... Kalau dia lupa, masih dalam range selagi dia masih suntik, kegawatannya masih agak bisa dihindari. Problemnya adalah ketika si anak sudah mulai tidak mau suntik, nah ini yang menjadi masalah karena taruhannya adalah jiwa gitu. Ketika dia sudah tidak mau suntik dalam tempo waktu yang sekian lama, kegawatan yang terjadi, dia harus masuk ICU dan segala macam karena keton dalam darahnya tinggi dan segala macam. Dia bisa shock ya? Iya, itu yang kemudian banyak membawa kematian pada diabetes tipe 1, diabetes anak ya. Terutama ketika dia mengalami ketoasidosis, orang tuanya pun tidak paham atau tidak memiliki pemahaman yang kuat tentang bahwa anak ini mengalami ketoasidosis. Ketika dia membawa ke fasilitas kesehatan, si orang tuanya bilang anak saya sesat. Tapi orang tua tidak pernah bilang anak saya penyandang DM. Anak saya kemungkinan gula darahnya tinggi, ketonnya tinggi. Tidak. Nah ketika dia membawa itu, kemudian dalam tanda petik ya terjadi salah SOP misalnya dari vaskes yang tidak siap. Yang terjadi kemudian saling tuduh. Orang tua merasa malpraktek dan segala macam. Kalau saya memandangnya orang tua pintar dulu kemudian bisa menghindari hal yang seperti itu. Karena penyandang DM tipe 1 tidak hanya di kota besar, di kota-kota kecil pun yang tidak ada dokter endokrin anaknya, itu banyak. Dan ketika itu terjadi, penanganannya sangat susah. Nah, kami sebagai orang tua itu selalu dilatih untuk bisa mandiri. Mandiri itu yang penting. Bagaimana kami bisa menghadapi kegawatan, atau ketika kami paham soal kegawatan, kami bisa menghindari. Contohnya, saya tidak bisa menggunakan parameter saya, tapi selama anak saya menjadi penyandang DM, alhamdulillah selama 13 tahun ini kami tidak pernah membawa anak saya ke rumah sakit. Anak saya tidak pernah mengalami kegawatan, walaupun gula darahnya tidak begitu bagus ya, tetapi karena kami mengajarkan dia cukup enjoy. Jadi dia selama ini masih sehat, aktif, masih bisa... Dia sehat, aktif, banyak mengikuti kegiatan, walaupun secara fisik mungkin tidak seperti ya metabolismenya atau dia kurus gitu, kurus agak lesu, tapi kemarin cek mata masih oke, cek ginjal masih oke, ya udah. Jadi gitu. masih relatif yang sehat penting, ya, secara mental juga. Iya, yang penting dia happy, kami happy ya. gitu ya. Nah ini Ikadar ini, apa kira-kira yang ingin dicapai dengan adanya komunitas? Pasti tentu saja mengedukasi ya orang tua yang memiliki anak dan remaja yang menyandang Poin utama DM. adalah menyadarkan orang tua yang memiliki anak penyandang DM untuk, dalam bahasa saya adalah ikhlas. Ikhlas itu sangat penting. Ketika kita ikhlas, kedepannya itu sangat mudah. Selama kita tidak ikhlas, hidup itu ya hanya dipikirkan hari ini. Misalnya ada orang tua yang memiliki anak penyandang DM baru usia 3 tahun, tapi sudah memikirkan jauh sekali, kalau anak saya nanti cari jodohnya bagaimana, ya udahlah tidak usah dipikirin dulu gitu kan, itu masih jauh sekali. Sekarang aja dulu gitu, di anaknya ditata laksana dengan baik dan segala macam. Tidak usah menciptakan kekhawatiran. Yang terjadi kami adalah menciptakan kekhawatiran dan anaknya yang juga belum tentu nanti, terjadi. Gitu. Dan anaknya bahkan jadi ikut khawatir. Nah, apa support yang diberikan oleh Ikadar selain edukasi ini? Semacam mental, moral support juga. Dan ini kan dengan anak ini menyandang dia DM, berarti kan harus
suntik, harus punya akses terus-menerus terhadap obat-obatan. Dari segi biaya dan lain sebagainya, ini bagaimana ini? Apakah di-cover oleh BPJS khusus untuk tipe 1 ini bagi Tipe anak? 1 ini di rumah sakit, di BPJS memang mengcover insulin ya, mengcover insulin. Walaupun tidak semua rumah sakit menerjemahkan kebijakan BPJS dengan sama. Ada rumah sakit yang membatasi insulin, ada rumah sakit yang mengcover semua insulin. Rumah sakit pendidikan menyediakan jarum, rumah sakit Pemda, RSUD misalnya, menyediakan jarum tapi tidak sebanyak rumah sakit pendidikan. Misalnya hanya 1 pen, 1 jarum, tapi di rumah sakit pendidikan bisa memberikan 30 jarum segala macam. Glukometer yang menjadi kendala ya, alat cek gula darah ini yang menjadi kendala. BPJS menanggung insulin, tetapi komponen terbesar juga adalah cek gula darah stripnya. Nah itu pasti kan ada biaya keluar juga. Tapi Pak, jumlah dokter yang paham yang bisa menangani apa kira-kira bagaimana? Sudah cukup dengan? Sangat kurang ya. Masih kurang. Sangat ya? kurang. Pemahaman terhadap saya agak mungkin sekitar baru 60 dokter di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Ya. Kalau saya tidak salah di Kalimantan itu hanya ada 2 dokter, itu hanya ada di Banjarbaru. Baik. Di Irian hanya ada 1, di Jakarta banyak, di Bandung hanya ada 2. Jadi masih sangat terbatas ya. Iya. Jadi pemahaman edukasi ini sangat penting. Ini terakhir Pak Arief tadi pertanyaan saya mengenai support yang diberikan oleh Ikadar dengan bergabungnya dalam komunitas ini, apa kira-kira yang bisa membantu? Yang bisa saya lakukan adalah sebetulnya meminta orang tua untuk segera move on sih. Ya. Terima keadaan. Terus kalau dibilang mengedukasi terlalu berat karena kapasitas saya bukan sebagai edukator, tetapi berbagi pengalaman. Pengalaman. Kadang saya menyiapkan waktu 24 jam untuk menerima keluhan, atau ini ada beberapa keluarga yang baru terdiagnosa, gimana sih cara ini kok anak saya tinggi sekali, apa yang harus saya lakukan dan segala macam, bagaimana cara menghitung makannya. Itu biasanya saya lakukan adalah mengajari orang tua untuk menghitung makan misalnya. Karena tidak semua orang tua punya akses ke ahli gizi, tidak semua ahli gizi dalam tanda petik berkompeten menangani anak dengan tipe 1. Kebetulan karena saya berulang-ulang mengulang hal yang sama, jadi kalau menghitung masih agak bisa. Nah itu yang saya tularkan ke orang tua, bahwa kalau kalian sudah bisa menghitung makan, bisa menghitung karbo, segalanya itu jadi mudah. Anak tidak perlu dibatasi makannya. Jadi bisa makan apa saja. Boleh makan apa saja, tapi bukan sebebas-bebasnya ya. Boleh makan apa saja, boleh dia makan apa yang dia suka. Hitung karbohidratnya, baca kemasannya dengan baik, lalu sesuaikan dosis insulinnya. Itu poinnya. Ya, jadi anaknya Pak Arief sekarang sudah paham itu semua, apalagi sudah remaja ya, sudah 19 ya mudah-mudahan. Dan sehat selalu, dan apa dia sudah masuk kuliah sekarang? Tahun ini sudah mulai kuliah. Ya, dan dia tidak pernah mengeluh ya, atau kadang-kadang dia hanya risih. Alhamdulillah anak saya merasa tidak pernah dibully ya. Kamu pernah dibully sih? Enggak pernah dibully. Dia bilang saya hanya risih karena kadang-kadang temannya mengingatkan, "Hei, kamu udah suntik belum?" segala macam. Itu yang buat dia risih. Tapi kalau dia merasa bahwa temannya membuli dia itu tidak pernah merasa sih. Iya, ya, memang kalau punya penyakit tidak boleh lah dibully. Dan ini mungkin apakah terjadi, Pak yang selalu saya mencoba tekankan ke orang tua bahwa anak kita itu tidak sakit. Itu poin pentingnya. Karena kalau orang tua merasa anaknya sakit, dia berusaha untuk anaknya bisa sembuh. Sementara DM tipe 1 ini secara kondisi, medis kronis tidak bisa disembuhkan. Jadi kenyataan itu yang harus kita terima dulu, bahwa anak kita sebaiknya jangan disebut sakit. Iya. Dan jangan sekali-sekali menyebut anak kita divonis. Termasuk, mohon maaf, tolong anak kita jangan disebut penderita. Kita nggak mau anak kita menderita gitu loh. Dia harus jadi penyandang, dia harus menyandang kondisi diabetesinya seumur hidup.
biarkan dia nyaman gitu dengan kondisi itu. Ya, Jangan kita sebagai orang tua mengajarkan anak kita, baik. kamu menderita, nggak boleh. Ini itu. pelajaran yang penting sekali, Iya. edukasi yang penting lagi. Ini penyandang Iya, diabetes, penyandang. dan kalau ini terus secara disiplin dilakukan, menyuntikkan insulin dan juga selalu waspada, anak bisa tumbuh kembang Iya, dengan dan saya sehat, pun ya. dan saya pun saat anak saya kecil, saya tidak menggunakan kata suntik. Kamu insulin dulu ya. Karena kata suntik, orang tua pun Ya, takut langsung. suntik. Saya tuh paling takut Ya. suntik gitu kan. Kemudian kami menggunakan kata, kamu insulin dulu. Insulin dulu. Insulin Ya. dulu, kamu cek dulu untuk cek gula darah. Artinya kita menghindari kata-kata yang membuat kami sendiri takut gitu loh. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Arief atas sharingnya. Sama-sama. Sangat-sangat bermakna ya, dan menurut saya ini juga sesuatu yang harus diingatkan bahwa ini kita harus accept ya. Iya. Dari awal bahwa ini merupakan penyakit yang tidak bisa disembuhkan, jadi kalau bisa ya kita harus terima dari awal dan ada langkah-langkahnya untuk supaya semua ini bisa diatasi. Ya, sekali lagi terima kasih, dan demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan YouTube CNN Indonesia. Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa. Stay safe. Bye-bye.